waktu SMP kalian juga pernah membahas lingkaran, tapi sebatas luas lingkaran, keliling lingkaran, gitu kan? Kemudian apa? Kalau ini waktu SMP membahas ini nggak nih? Yang ada lingkaran, kemudian nah ini panjang tali tali apa nih? Ini ada yang nyebrang ke dalam gitu kan? Bener nggak nih? Ingat nggak? Nah, waktu SMP paling ini mencari tali yang mengikat ini dua lingkaran yang satu di sini pusatnya di sini. Nah, kalau lingkaran di SMA nanti kita akan membahas persamaannya gitu ya. Jadi aljabar ada X, ada Y dan teman-temannya itu. Nah, di lingkaran nanti kalian akan membahas persamaan lingkaran dan garis singgung. Nah, lagi-lagi ada garis singgung lagi nih. Kemarin di turunan ada garis singgung, tapi garis singgung kurva ya. Kalau di sini garis singgung lingkaran gitu. Bentuknya harus selalu lingkaran gitu. Jadi kalau lingkaran pasti fungsinya nggak ada akar-akaran yang kemudian pecahan, itu nggak ada. Nah, lingkaran itu sebenarnya kegunaannya apa sih? Nah, di sini saya buatkan deskripsinya. Lingkaran itu kalau misalnya kalian melihat berita di televisi ada gempa bumi, pusat gempa nah itu juga lingkaran ya. Nah, ini pusatnya, pusat gempa. Kemudian ini radius berapa? Oh, dampaknya di radius berapa gitu ya. Dampak parah di radius berapa kilometer. Nah, kemudian di Jakarta ternyata di radius yang berpuluh-puluh kilometer jadinya udah nggak terlalu berasa. Nah, ini memakai lingkaran teman-teman ya, karena berkaitan dengan pusat gempa. Kemudian, nah kalau praktek sederhana, kalau kalian melempar batu ke air gitu ya, ke sungai atau ke air pokoknya ya, cepluk gitu kan mesti juga membentuk gelombang ya. Ini batunya yang dimasukkan ke air, terus nanti pasti airnya membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu selalu bentuk lingkaran ya, nggak mungkin gelombangnya itu ngacak. Nah, tapi gelombangnya nggak ada, nggak mungkin. Oke, kemudian ada lagi nih, misalnya nih, saya pengen ngelacak nih, Niko sekarang lagi ada di mana ya gitu. Nah, Niko lagi jalan-jalan nih, terus papanya pengen tahu nih Niko sedang di mana. Nah, papanya Niko itu lihat sinyal yang dipancarkan oleh teleponnya, HP-nya si Niko. Nah, dari situ nanti kelihatan, bisa dihitung ya. Oh, jarak Niko dari rumah itu berapa kilo gitu ya, dari gelombang yang dipancarkan. Gitu ya. Nah, ini nanti ada. Oke, kita lanjutkan. Lingkaran ini alokasi waktu kira-kira. Nanti kan ini udah bab terakhir. Berarti nanti sekitar sebelum ulangan umum ya, kalian akan ulangan dulu. Kemudian kompetensi dasar yang akan dididik itu apa setelah belajar lingkaran. Nah, ini kalian bisa menganalisis lingkaran itu secara analitik. Analitik itu berarti persamaan-persamaan itu aljabar itu ya. Nah, kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah, ini dia. Ini biasanya agak susah di sini. Nah, kemudian lingkaran itu banyak sekali ya di sekitar kita ya. Kalau misalnya kalian nih mau jadi arsitek zaman sekarang itu kan buat rumah itu yang aneh-aneh kan, yang bentuk lingkarannya banyak. Nah, itu nanti bisa juga dipakai ya. Kemudian jam dinding itu kan juga lingkaran. Ada nggak yang kotak jam dinding? Ada, bingkainya aja, tapi di sini jarumnya muternya yang tetap kotak gitu ya. Kok kotak tetap lingkaran. Kemudian koin ada nggak yang kotak? Katrina, ada nggak koin kotak? Enggak. Nggak ada ya. Koin itu mau di luar negeri mau di Indonesia tetap bulat. Ya. Kemudian roda ada nggak yang kotak, Katrina? Roda, kenapa Bu? Apa Bu? Roda sepeda, roda mobil, ada nggak yang kotak? Atau segitiga gitu? Enggak. Jalannya nggak banter ya? Tapi sebenarnya sepeda yang rodanya kotak ada loh, Katrina. Tapi sepeda mainan ini yang harus melewati lintasan apa, tapi jalannya susah banget.
Tapi ya mayoritasnya sih bulat gitu ya. Kancing baju yang dekat dengan kita itu kancing baju mayoritasnya sih bulat ya. Ring. Nah, ring ini jelas nggak mungkin kotak. Kalau kotak nanti susah di jari ya. Karena jari kita kan bentuknya silindris. Berarti ringnya juga pasti buletan gitu. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang. BMKG itu mengumumkan pusat gempa di sini tengah laut gitu kan. Nah ini kan ada radius ya pasti ya. Gempa itu berdampaknya adalah berbicara tentang berapa radius dari pusat gempa begitu. Gak mungkin dia keriting gitu gelombangnya. Nah kemudian ini tadi yang saya bilang BTS bukan yang dari Korea itu ya teman-teman ya. Nah ini misalnya ada tower nih 3 macam tower ya. Nah nanti ini nanti berdasarkan dari misalnya data dari sinyal yang dipancarkan dari handphone yang akan dilacak nih. Oh ternyata dia berada di perpotongan antara 3 dari pertemuan dari sinyal yang dari tower-tower ini ya. Oh ini pertemuan antara yang sinyal yang mana nih, radius yang berapa, kemudian radius berapa dari tower yang berikutnya. Oh ternyata posisinya di sini. Oh atau di sini. Oh di sini bisa jadi. Berarti jauh dari tower yang ketiga misalnya. Nah itu bisa dilacak. Oke. Sekarang kita lihat nih materi pembelajaran di lingkaran itu nanti apa aja ya. Ada banyak. Tapi sebenarnya ini kecil-kecil teman-teman, jangan langsung lihat di sini ya, pertama, kedua, ketiga, 4. Yang dilihat adalah ini saya pisah-pisah supaya nanti per konsepnya kalian benar-benar paham gitu ya. Kalau saya campur-campur pasti kalian tambah pusing. Nah ini yang pertama, nanti kita akan membahas khusus persamaan lingkaran dulu. Sampai menguasai tentang persamaan lingkaran, baru nanti ke kemudian yang kedua itu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi nanti kalian akan lihat nih titik ini ada di mana yang lingkaran, terletak pada atau di luar atau di dalam gitu. Kemudian garis juga ini ada 3 posisi ya. Kemudian berikutnya adalah persamaan garis itu. Lingkaran, kemudian nah kalau nanti lingkarannya udah lebih dari 1 ya, ada 2 lingkaran, 3 lingkaran. Nah, kedudukannya kita nanti akan melihat kedudukannya mereka bagaimana. Oke, sekarang kita ke peta konsepnya dulu. Di lingkaran itu pertama kita akan membahas tentang persamaannya. Nah, persamaan lingkaran nanti kalian ada 2 bentuk ya, yang pusatnya di 0,0 dan pusatnya di A, B. Nah, ini teman-teman, kalau pusatnya dari 0,0 berpindah menjadi A, B, ini sebenarnya translasi, memakai transformasi ya. Translasi. Jadi yang pusatnya di 0,0 kita geser supaya pindah ke A, B. Nah, A, B itu adalah matriks translasinya nanti ya. Kemudian persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ini berdiri sendiri, tapi dia akan terpakai untuk di sini. Jadi persamaan lingkaran itu syarat kalian bisa menguasai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran itu materi syarat kalian bisa menguasai ke persamaan garis lingkaran gitu ya. Jadi nyambung-nyambung, maka harus urut. Persamaan garis lingkaran itu ada 3 macam nih. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi nanti jenisnya adalah garis singgung itu melalui apa? Oh, melalui titik pada lingkaran. Nah, nanti ini modelnya seperti apa? Oh, ini lingkaran, titiknya ini pada lingkaran itu seperti ini. Nah, garis singgungnya berarti seperti ini. Gitu. Kemudian kalau gradiennya diketahui, nah kemiringan garisnya diketahui lingkarannya di sini, miringnya yang sini. Oh, berarti di sini dan di sini gitu ya. Ada 2. Nah, ini ke sana dan ke sana. Nah, gitu ya. Jadi ini beda-beda ya. Jadi kalian harus menguasai per bagiannya. Nanti kalau ada bagian yang nggak jelas, segera ditanyakan supaya nggak ketemu tumpuk. Kemudian yang keempat itu kedudukan 2 lingkaran atau lebih bisa jadi ya. Ini bisa jadi nanti lingkaran ini. Nah, yang satunya di sini. Nah, bisa jadi kalian diminta pertemuan antara 3 lingkaran. Apakah mereka bertemu di satu titik
atau di dan seterusnya. Oke. Sekarang kita ke persamaan lingkaran dulu ya. Yang paling mudah dulu. Di persamaan lingkaran ini nanti diharapkan kalian bisa membuat persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jarinya. Ini yang termudah nih ya, urutan yang pertama. Kemudian kalau kalian udah bisa nih di sini level ini, maka kalian harus naik ke level yang kedua nih, kayak main game aja ya. Levelnya harus tambah terus. Jangan di level 1 terus gitu. Berikutnya kalian bisa menganalisa nih, persamaan lingkaran itu ya harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriterianya udah ditambah lagi, bukan hanya titik pusat dan jari-jarinya aja nanti yang diketahui di soal gitu ya. Nah, kalian bisa menganalisis. Nah, ini udah maju nih di level yang kedua itu udah tambah sulit pasti kan. Kalau main game kan juga iya kan. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga itu kalian udah bisa aplikasi ke permasalahan ya, yang berkaitan dengan persamaan lingkaran pasti. Ada 3 level ya di persamaan lingkaran. Kalian harus bisa menguasai sampai level 3 nih saya harapkan. Jangan hanya di level 1 aja. Nanti kalian pas ulangan pasti bingung, nggak bisa karena ulangan Bu Helen biasanya di level kedua dan ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau ke persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dulu nih. Jari-jarinya R. Sebelum ke sini kita paham dulu lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu ini definisinya. Merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi ada tempat kedudukan titik-titik. Titiknya nggak satu ya, tapi titik-titik banyak nih. Pada suatu bidang tertentu yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Itulah yang disebut lingkaran. Jadi, kalau saya buat seperti ini, lingkaran itu yang mana? Yang ini loh lingkaran, ini lingkaran, ini lingkaran. Lingkaran itu, nah ini yang saya buatin kecil-kecil. Itulah yang disebut lingkaran ya teman-teman ya. Jangan pernah kalian bilang, lingkaran itu ya ini. Salah, bukan ya. Jadi, kemudian yang berjarak sama itu yang mana, Bu? Berjarak sama itu yang radiusnya. Nah, terhadap suatu titik tertentu itu pusat. Nah, ini R. Ini ke sana, nah R. Gitu ya. Jadi selalu berjarak sama. Titik-titik banyak itu yang di pinggir-pinggir ini. Nah, titik tertentu itu pusatnya ini. Pusat. Jadi, teman-teman, kalau nanti ada soal menanyakan tentang persamaan lingkaran, berarti kalian minimal punya pusat dan punya jari-jari. Oke? Dua hal itu harus dipunyai, baru persamaan lingkaran bisa kita buat gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan mencari rumusnya dulu nih. Kalau pusat lingkaran di 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, perhatikan gambar di ini ya. Kalau tadi kan yang dibilang lingkaran itu adalah semua titik-titik yang berada di sini ya, yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, maka kita mengambil satu titik nih. Ini titik P itu pada lingkaran, koordinatnya adalah X dan Y gitu ya. Kita kan nggak tahu, tergantung radiusnya berapa gitu kan, juga kan. Nah, dari sini kemudian karena ini pusatnya di 0,0, berarti di sini ada titik O, kemudian titik P ini kita proyeksikan ke sumbu X. Hasil proyeksinya adalah Q. Jadi Q adalah hasil proyeksi. Kalian vektor udah ya? Udah kan, Kalista? Udah, Bu. Oke, nah ini nanti di sini ada materi vektor juga ya. Bu Helen itu kan sukanya gitu. Semua materi masukin ya udah pernah gitu. Nah, Q itu adalah hasil proyeksi titik P ke sumbu X. Nah, berarti karena titik P itu diproyeksikan ke sumbu X, hasilnya di titik Q, berarti PQ itu tegak lurus terhadap sumbu X ya. Oke, dipahami ya. Nah, maka di sini ada tanda siku-siku. Berarti di sini kita peroleh segitiga siku-siku OPQ. Siku-sikunya adalah di Q, gitu ya. Nah, kalau muncul segitiga siku-siku, berarti berlaku ini adalah
segitiga OPQ adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras ya. Berlaku rumus Pythagoras. Nah, kalau berlaku rumus Pythagoras, nah kita lihat dulu. Berarti jarak O ke Q berapa nih Kalista? Apa dia? Jarak O ke Q. Apa Kalista? O ke Q. Berapa satuan? Nah, maksudnya berapa satuan tuh gimana, Bu? Nih, saya ulangi lagi. Titik P itu terletak pada lingkaran dengan koordinat X, Y. Oke. Nah, kemudian titik Q itu adalah hasil proyeksi titik P ke sumbu X. Oke. Jelas ya? Nah, berarti jarak O ke Q itu adalah berapa satuan panjang? Kalista. X1. X, betul sekali. Jangan ragu Kalista. Oke. Nah, sekarang jarak O ke P itu kan R. Kurang satu nih, P ke Q itu berapa satuan panjang? Dari P ke Q. Yang ini. Berapa? Saya lagi, Bu. Ya, masih Kalista. Y, Bu. Y, oke. Nah, berarti segitiga sini R. Rumus Pythagorasnya jadinya apa? X dengan R kuadrat. Nah, teman-teman ternyata ini rumus lingkaran. Jadi rumus Pythagoras yang ada di gambar kita di sini ini langsung jadi rumus lingkaran. Lingkaran kita yang berfungsi dari R. Jadi teman-teman, rumus lingkaran itu enggak baru ya. Enggak baru. Dia berasal dari rumus Pythagoras. Dengan sisi miring adalah radiusnya, kemudian dua sisi siku-sikunya adalah X dan Y. Kenapa? Karena titik P itu pada lingkaran gitu. Kan tadi yang disebut lingkaran kan titik-titik ini kan. Siku juga kan ini P. Kalau titik P pindah di sini kan sama aja nih. Nah, siku-siku di sana kan. Selalu proyeksikan ke sumbu X ya, teman-teman ya. Jangan ke Y. Nah, kita ketemu satu nih persamaan lingkaran. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya buat soal nih, 2x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 5. Samuel, ini persamaan lingkaran bukan? Persamaan ini ya Bu ya, yang 2x kuadrat itu kan? Nah, ini 2x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 5 itu persamaan lingkaran bukan? Iya Bu. Iya, coba lihat lagi rumus persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 berjari-jari R. Sudah? Nah, iya, kita lihat ke soal kita yang baru yang saya kotakin. Apakah dia persamaan lingkaran? Bukan sih Bu, itu Bukan. Kenapa? Bukan kata Samuel. Karena alasannya itu yang terpenting Samuel. Ayo apa yo? Kamu tinggal lihat bedanya sama rumus lingkaran. Tandanya beda ya Bu ya? Apanya? Tandanya beda Bu. Oke, tandanya beda. Oke, bener. Apalagi itu, Samuel? Selain tandanya apalagi? kan itu x kuadrat ke y kuadrat udah ya Bu. Kalau yang r-nya itu belum kuadrat ya Bu? Kan ini R kan kita nggak tahu angkanya berapa ya. Ya nanti jadinya akar 5 kan bisa aja Samuel. Apalagi tadi udah ketemu satu tuh. 1 min, 1 plus. Bener. Ada satu lagi Samuel, apa? Dapat belum? Oke. Saya cari bantuan ya Samuel. Siapa ya? Gren. Gren. Tadi Samuel udah menemukan satu perbedaan. Tandanya minus tuh Y-nya Bu. Satu lagi apa Gren? Ada dua tuh.
Ada dua ya. bedanya. Apa? Apa ya? Mungkin di depan X sama Y-nya ada angka. Ada angka, terus angkanya gimana? Kalau saya buat kayak gini, ini persamaan lingkaran bukan? Iya, iya, Mbak. Ya, karena Mungkin karenanya itu loh karena yang penting. X sama Apa? Y angka depannya sama kali ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi karena alasannya adalah ini bukan karena koefisien Y kuadrat adalah min 3. Nah, ini beda. Jadi nggak mau, dia nggak masuk. Nanti jadinya peot, bukan lingkaran. Itu kan. Ini beda. Beda inilah yang bikin dia bukan persamaan lingkaran ya, teman-teman. Jadi kalian selalu lihat rumus Pitagorasnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sorry. Nah, kalau yang ini, Bu, kenapa dia persamaan lingkaran? Kok nggak mau? Ya. Macet ya. Nih, kalau yang ini, Bu, kenapa ini persamaan lingkaran? Nah, ya udah ini bagi aja 5. Jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7/5. R-nya berapa jadinya? Ya, R-nya adalah akar 7/5 dong, gitu kan. Jadi ini iya kenapa? Koefisien X kuadrat itu 5, koefisien Y kuadrat sama dengan 5. Sama. Nah, itu ya cirinya. Oke, teman-teman paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 3/2. Oh, ini R-nya. Ya udah, kita tulis dulu rumusnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadratnya sama Y kuadratnya gimana, Bu? Ya kan persamaan, pasti ada X-Y dong. Nah, ini 3/2 dikuadratin. Ya udah, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan miring-miring. Sama dengan 3/2 dikuadratkan, 9 kali 2, 18. Udah, ini udah jadi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nomor B. Nah, ini tadi yang saya bilang. Main game tuh ya levelnya semakin susah gitu kan. Masa iya main game levelnya 10. Yang B, melalui titik 2,3. Nah, teman-teman, tadi yang saya bilang, kalau ditanya persamaan lingkaran, maka pastikan kalian punya pusat dan punya jari-jari. Pusatnya udah ada, Bu. Oke, berarti tinggal hitung jari-jari nih. Nah, tapi gimana caranya, Bu, ngitungnya? Orang yang diketahui melalui titik 2,3. Nah, kalian ingat tadi konsepnya di rumus tadi. Titik P, kecoret. Titik P ini kan pada lingkaran ya. Nah, titik P itu pada lingkaran, koordinatnya X, Y. Nah, ini berarti titik ini dilalui lingkaran kan, titik P itu. Nah, berarti artinya titik yang dilalui melalui lingkaran, melalui titik ini nih berarti titik yang dilalui lingkaran. Artinya dia 2X dan Y-nya. Ya sudah, kita tulis dulu persamaan persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan kita mau cari R kuadrat kan, mau cari dari Y-nya min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ya udah dapet nih. Jadi 4 tambah 9. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Selesai. Apakah nangkep yang B, teman-teman? Ngerti ya, paham ya? Daniel, boleh-boleh apa? Tadi kan dibilangnya persamaan lingkaran itu dianggap persamaan lingkaran kalau misalnya koefisien sama. Tapi kan itu yang satu lagi dia min 3. Bukan. Bukan yang dia, Bu. Ini substitusi ya, Bu. Ya, ini substitusi karena kita mau cari R-nya gitu, Katrina. Oke? Oh iya. Oke. Ini titik yang dilalui. Jadi Katrina gini, ada lingkaran tuh. Kita tahu ini 2,3. Nah, berarti kita mau cari radiusnya gitu ya. Ya caranya masukkan aja gitu ya. Iya, Bu, maaf. Ya. Daniel jelas?
Dan Saya mau ya nanya apa? dong, Boleh. itu yang X kuadrat plus Y sama dengan 18, saya kurang ngerti Y-nya kenapa jadi pangkat 1. Kurang. Oke, Dre. Terima kasih. Oh iya Bu, Kurang, makasih. saya tulisnya kurang. Oke. Terima kasih ralatnya, Audrey. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan level yang ketiga nih. Tambah susah. Enggak sih, kalau kalian udah mahir nih, ini bayangin kalian belajar matematika itu kayak main game. Yang C itu menyinggung garis, beda lagi nih, ya iyalah, masing-masing level pasti beda gitu. Tapi intinya sama, yang penting pusatnya udah punya, ini berarti tinggal R-nya berapa ya, kan begitu. Nah, teman-teman kalau kalian langsung kok dimasukkan ke rumus, nanti ada R, ada Y, belum ada gitu kan, susah nih, ya kan, kalau mau pakai metode di soal yang B tuh, baru ketemu X-nya nih, Y-nya berapa? Nanti ada 2 variabel. Kok susah ya? Kalau susah, kalian gambar aja. Ini caranya. Ada sumbu Y, sumbu X. Pusatnya jelas di 0,0. Sumbu Y, sumbu X ya. Garis X sama dengan min 4 itu di sini. Ke kiri ya, karena X sama dengan min 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah min 4. Kalian bikin aja garis di sini. Kita bikin garis. Nah, teman-teman, perhatikan. Garis X sama dengan min 4 ini katanya dia harus disinggung nih. Pokoknya lingkaran kita harus menyinggung garis X sama dengan min 4. Oh, disinggung. Bikin aja simulasi ininya. Lingkarannya ya. Oh, berarti lingkaran kita nanti ke sana nih. Ini ya, bayangannya ya. Nah, ke sana. Anggap bulat ya. Nah, berarti dari sini kelihatan nih radiusnya. Oh, ini radiusnya nih. Ini R-nya. Oh, ya udah kelihatan nih radiusnya berarti 1, 2, 3, 4. 4. Bu, kenapa nggak min 4, Bu? Ini kan X-nya min 4. R itu jarak ya, teman ya. Jadi harus positif, dimutlakkan R-nya. Harus positif. Ya udah, R-nya udah dapet. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi, apakah paham, teman-teman? Oke. Bu, Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Saya waktu Ibu bilang yang penting ada pusatnya, saya kayak belum kayak ngerti maksudnya pusat itu yang bagian kayak gimana gitu, Bu. Ini nih, pusat itu yang titik yang selalu berjarak sama nih, 0,0. Jadi titik yang di pusatnya, yang namanya lingkaran ini yang bulatan merah ini, Stefanya. Nah, ini pusatnya. Nah, ini kan yang disebut lingkaran, tadi definisi lingkaran adalah semua titik-titik yang selalu berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu itu adalah pusat. Itu Stefanya, nangkep ya? Oke, Bu. Oke, jadi yang penting lingkaran itu kita punya pusat, yang kedua kita punya jari-jari gitu ya. Kalau dalam soal ini pusatnya itu kayak berfungsi buat tahu kita narik dari mana biar sampai dia ke Betul sekali. Karena dia pusatnya gitu, pusat. Jadi, Pusat. kalau misalnya pusatnya beda, berarti jaraknya pun beda ya, Bu, R-nya? R-nya beda lagi nanti kalau misalnya pusatnya bukan. Iya, maksud saya itu. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kita punya lingkaran, saya gambar aja ya. Ini kita punya lingkaran nih, lingkaran kita pusatnya masih di 0,0 nih. Tapi dia mintanya itu harus menyinggung Y sama dengan 2. Nah, kalau menyinggung garis Y sama dengan 2, radiusnya berapa Zevanya? Coba. Maksudnya radius gimana, Bu? R-nya. Oh, berarti R-nya itu kayak bentar, saya sambil anotet boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Oke. Berarti kalau Y-nya sama dengan 2, misalkan di sini gitu ya, Bu, Y-nya. Berarti R-nya itu dari sini sampai ke sini gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi R-nya 2, gitu ya. Oke, Bu. Karena garis yang ini nih mau disinggung nih.
Ini Y sama dengan 2. Nah, dia harus kena nih lingkaran kita nanti ke sana. Itu ya, kebayang ya? Oke, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Mastiin aja. Gimana, Katrina? Saya mastiin aja. Berarti radiusnya itu tuh jaraknya itu dari titik yang 0, yang tengah itu sampai tepi. dari sini. Betul sekali. Jadi radius itu selalu dari pusat gempa, bayangin pusat gempa sampai terjauh yang terdampak gempa. Nah, ini dari pusat gempa ke yang terjauh terdampak gempa. Ini yang terjauh di sini. Ini radiusnya. Oke? Paham ya? Katrina ya. Oke. Masih ada lagi teman-teman? Sudah ya? Yakin ya bisa ya? Oke, kalau sudah kita geser. Kita lanjutkan sekarang kalau pusatnya udah pindah ya. Pusatnya udah pindah tempat. Pusatnya tidak di 0,0 lagi. Nah, ini tadi teman-teman saya bilang dia adalah lingkaran kita itu udah bergeser nih. Tadinya di sini. Tadinya di sini radiusnya berapa R ya sejauh R. Kita kira-kira aja. Tadinya di sini nih lingkarannya. Anggap ya. Tadinya di sini mula-mula radiusnya R nih. Nah, pusatnya di 0,0. Tapi berhubung dia mintanya pusatnya di A, B, oke, geser nih sejauh A nih, misalnya A-nya ke sana kan, geser ke sana, terus kemudian B geser ke sana. Oh, nah, ini radiusnya tetap sama ya. Karena bayangkan kayak misalnya nih, Gabe dari rumah ke Gonzaga. Ya Gabe cuma geser doang gitu kan. Ukurannya Gabe tetap sama gitu ya. Ini kalau di lingkaran itu yang jadi patokan ukuran adalah radiusnya gitu ya. Pusat itu yang mau digeser-geser. Nah, kalau secara analitiknya bagaimana? Ini secara di sini ya pakai geometrinya. Nah, kalau tadi secara transformasinya gitu ya. Nah, perhatikan nih. Kalau memakai cara menurunkan rumus yang dari tadi yang pusatnya di 0,0 itu adalah gini, titik P kita ambil sebuah titik yang terletak pada lingkaran ya, X, Y. Pusatnya di A, B. Nah, berarti titik P itu kita proyeksikan ke sumbu X, tetapi harus sejajar dengan pusat lingkaran ya, berarti dia jatuhnya cuma di sini doang nih, supaya kita dapat segitiga siku-sikunya gitu ya. Nah, berarti jarak P ke Q itu bukan sejauh Y, PQ itu adalah hanya ini doang, berarti kan Y itu sejauh ini Y, yang ini adalah B, berarti ini dikurang gitu ya. Nah, ini seperti di konsep kemarin itu kalian mengerjakan soal persamaan luas persegi panjang di bawah kurva sama sumbu itu ya. Nah, ini mirip juga nih kejadiannya. Nah, kemudian jarak pusat ke titik Q, berarti yang ini nih, pusat ke Q, saya hapus. Dari pusat M ke Q, berarti yang jarak ini nih. Nah, ini bukan X lagi. Kenapa? Karena X itu sejauh ini. Dikurangi A. Jangan kebalik ya. Nah, kemarin saat di ulangan kalian ada yang kebalik. A dikurangi X. Gitu kan. XP dikurangi X. Kebalik nanti minus hasilnya. Oke. Nah, kemudian ini berlaku Pitagoras juga. Pitagorasnya Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Udah jadi ini adalah rumus persamaan lingkaran dengan pusat di jari-jari R. Nah, bedanya cuma di situ doang ya, teman-teman ya. Kalau pusatnya di 0,0 ya udah sebenarnya rumusnya samain juga, tapi berkurang 0 gitu ya. Nah, kalau pusatnya di 0,0 kuadrat ya udah X min 0 X yang tadi gitu ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, rumus ini disebut persamaan lingkaran bentuk baku ya. Nah, bentuk baku. Kenapa dia bentuk baku? Karena masih di dalam kurung-kurung. Nah, kalau kalian bongkar nih kurung-kurungnya, maka jadinya persamaan bentuk umum ya. Jadi persamaan bentuk umum itu sebenarnya berasal dari sini aja, nggak keluar-keluar dari mana-mana. Nah, jika dijabarkan, nah jabarin dulu ya. Jadi tambah A kuadrat, ditambah Y kuadrat, dikurang
Geser dulu. Sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian karena dia persamaan lingkaran, cirinya adalah ada X kuadrat, Y kuadrat ya, deketin ya. Nah, berarti X kuadrat, Y kuadratnya itu. Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat tunggal, berarti ini persamaan lingkaran gitu ya. Supaya kelihatan cirinya. Berarti min 2A kita geser ke belakang, dekatkan sama yang jadi 1. R-nya kita pindah ruas ya. Nah, kemudian kita andaikan jika A besar, kemudian A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat itu adalah B besar, maka kita tetap ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti disebut persamaan bentuk umum. Persamaan bentuk umum. Nah, ini yang membedakan bentuk baku dan bentuk umum ya, teman-teman ya. Kalau bentuk baku itu masih kuadrat, masih ada kuadratnya di luar, gitu ya, masih dikurung-kurung. Nah, kalau bentuk umum ini sudah diurai nih, dikuadratkan, nah kemudian nanti ada X yang pangkat 1, koefisiennya sebagai A besar, kemudian ada Y pangkat 1, koefisiennya adalah B besar, kemudian ada konstanta. Nah, kalau nanti soalnya dinyatakan dalam bentuk umum, kalian nggak bisa lihat langsung nih pusat sama jari-jarinya ya, kalian harus mencari dulu. Oke, kita dari sini dulu teman-teman, apakah ada pertanyaan dari jabaran rumusnya? Paham ya? Pokoknya intinya, kalau pusat lingkaran 0,0 digeser, ditranslasi sejauh A, B, maka dia menjadi persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, bentuknya masih bentuk baku. Kalau bentuk baku tersebut diurai, dikuadratkan, maka terbentuklah bentuk umum. Nah, sekarang kita lihat ke soal ya. Soal latihannya. Nah, ini. Contoh soal. Contoh yang kedua. Ini juga ada 3 tipe nih. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat. Oke, pusatnya udah ada. Ingat, pusat itu adalah A dan B ya. Kalian kasih tanda dulu supaya nggak ketukar-tukar, karena ada A kecil, B kecil, kemudian ada XY, kemudian ada A besar, B besar, C besar, gitu ya. Supaya kalian nanti nggak ketukar-tukar nih, karena rawan ketukar nih. Langsung ketemu pusat, jadikan A dan B kecil. Nah, kemudian level yang pertama, jari-jarinya dulu diketahui. Oh, ini R. Oke, A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ya. Berarti X min 3, ingat ya, rumusnya min. Jadi kalau di sini A-nya minus, berarti jadi plus ya. Kuadrat sama dengan. Jadi ini level yang pertama, itu pusat sama jari-jarinya udah langsung diketahui. Jadi kita tinggal masuk rumus aja. Gitu. Nah, kemudian level yang kedua, melalui titik. Ingat tadi, kalau melalui titik, ini anggap sebagai X dan Y. Nah, kita akan cari R kuadrat ditambah. Nah, tadi X-nya udah 3 kan? Kok X-nya? A-nya ya. Nah, X-nya di sini 2. Berarti 2 ditambah 3, kuadrat ditambah. I-nya berapa? 3. 3 dikurangi 5 ya. 5 kuadrat, 25. 2 kuadrat, 4. 9. Ya udah jadi. Persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X plus 3. 5 ya. Min 5 lingkarannya. Oke? Jelas ya? Paham ya? Kemudian level yang ketiga, menyinggung sumbu Y. Oke, kalau menyinggung sumbu Y, kita bikin gambarnya dulu. Kita lihat di sini aja. Oh, ada gambar. Nih. Menyinggung sumbu Y, maka kita gambar dulu nih pusatnya. Min 3,5. Ada di sebelah kiri ya. Min 3 nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisinya ada di sini. Yang diminta sumbu Y yang disinggung, oh berarti dia harus mengenai sumbu Y nih, yang kepotong adalah sumbu Y. Berarti radiusnya adalah jarak pusat ke sumbu Y. Ini adalah R-nya. Berarti berapa? Ini kita lihat di sini. Oh, 3. Jangan ketukar ya teman-teman ya. Maka lebih baik dibuat gambarnya supaya kelihatan gitu. Karena kalau ada gambarnya kan lebih enak ya. Nah, kalau nanti diminta menyinggung sumbu X, maka sumbu X yang disinggung yang di sini ya, teman-teman ya. Maka radiusnya yang ini gitu. Jangan ketukar. Apakah jelas teman-teman?
sampai soal ini. Silakan yang belum paham boleh bertanya supaya lebih jelas ya sebelum kita lanjutkan ke tipe soal yang lebih susah. Michael jelas? Mike? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jadi jelas? Jericho? Jelas, Bu. Oke. Malis jelas? Berarti kalau misalnya tadi menyinggung garis sumbu X itu, Bu, otomatis lebih gede kan lingkarannya? Iya pasti, karena dia R-nya jadi 5 kan? Iya, Bu. Iya betul. Oke, Bu. Kalau misalnya nih soalnya menyinggung garis X sama dengan 5 yang disinggung, maka radiusnya berapa? Radiusnya 5, Bu. Kok 5? Ayo. Menyinggung garis. Ayo bikin gambarnya dulu, bikin gambar Nah, dulu. itu harus gambarnya itu, Bu. Siapin dong di depanmu kertas buat Iya, Bu. coret-coret gitu. Menyinggung pusatnya tetap sama nih, min 3,5. Tapi garis yang disinggung itu X sama dengan 5. Nah, radiusnya berapa? Dapat. Jadi yang jelas pasti harus benar adalah posisi X sama dengan 5 ya, harus tahu nih di mana posisinya. Berapa Malik? Gambarnya gimana ya, Bu, kalau X 5? X sama dengan X garis sama dengan 5. Ya, kamu Iya, Bu. bikin aja X sama dengan 5 ada di mana coba? X sama dengan 5 itu di sini Malik. Iya, kok di gede. kanan situ, Bu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5. Radiusnya jadi berapa? Oh iya, Bu. 10, Bu. 10 dari Hong Kong. Kan oh ya 3, Deng. Ini 3. Berapa? 8, Bu. 8. Kan ini 3 nih, ini 5 ya kan? Ini Iya, 5, ini 3. 8 Iya, Bu. jadinya, ya kan? Nah, nanti lingkarannya tambah Iya, gede. Bu. Saya nih, suka di sini. dikit. Jelas ya? Nggak fokus di gambar aja sih, Bu. Iya, saya juga tahu nih mesti kamu menentukan X sama dengan 5 di sebelah mana ya. Nah, ini secara geometri harus dibiasakan ya. Nanti digambar-gambar aja supaya kalian terbiasa. X sama dengan 5, oh sebelah. Berarti X. Ingat aja patokannya X, oh X. Kalau positif berarti ke kanannya 0, kalau min berarti ke kirinya 0. Kalau Y itu berarti kalau positif naik ke atas, kalau min berarti turun ke bawah gitu ya. Ingat translasi ya. Pokoknya patokannya X itu kanan kiri tergantung min plus, kalau Y itu atas bawah tergantung plus minusnya. Oke, paham ya? Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Bu, saya mau Ya nanya, apa? Bu. Boleh. Itu kan menyinggung garis X ke arah positif tuh, Bu. Mungkin ke arah negatif nggak, Bu? Bisa jadi. Nih, saya minta menyinggung garis X sampai berapa, Michael? Ini ngelanjutin yang menyinggung garis X Ya, dengan dari 5 atau pusat. masih dari awal? Dari pusat. Pokoknya pusatnya itu kuncinya. Berapa? 13, Bu. Hah? 13? Radiusnya? Ini 10, ini 10. Iya, kan radius awalnya kan yang 3 ini kan. Berarti kalau ditambah 10, 13 dong, Bu. Awalnya itu min 3, ini startnya di min 3 dia kan? Iya. Nah, kalau dia min 10, berarti ini kan 6 nih. Jadi jangan dihitung angkanya ya. Nih, di sini. Berarti... Nah, radiusnya adalah yang ini. Ini liit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Michael? Jadi benar-benar pakai geometrisnya ya. Oke, Bu. Tapi, Bu. Oke, jadi jangan dihitung angkanya aja tanpa ada gambar realnya, gitu ya, Michael ya? Iya, siap, Bu. Oke, ya. Tapi, Bu, mungkin juga nggak sih, Bu, menyinggung 2 garis, Bu? Menyinggung 2 garis mungkin, tapi dia ingat lagi nih, dia kan R-nya ke kanan ke kiri ke atas bawah kan panjangnya sama semua tuh. Berarti jaraknya harus sama, Michael.
Jadi misalnya, tapi pusatnya pasti nggak diketahui itu, Michael. Tentukanlah persamaan lingkaran yang menyinggung garis ini dan ini. Gitu. Nah, kalau tentukanlah persamaan lingkaran, kita geser deh. Tentukanlah persamaan lingkaran yang menyinggung garis X sama dengan min 2. Garis X sama dengan min 2 ini kesinggung, sama X sama dengan 3 nih. Nah, X sama dengan 3 singgung. Dah. Berarti karena dia lingkaran, berarti kita lihat nih jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 dibagi 2, 2,5 nih. Berarti 1, 2,5. Ini pusatnya ada di sini nih. Pusat. Nah, ya udah ini lingkarannya bisa ke sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke? Michael paham? Paham, Bu. Oke. Jadi intinya adalah pusat ke garis singgung itu selalu harus jaraknya selalu sama ya. Jadi itu sebagai radius. Oke teman-teman, apakah masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu, Mau nanya deh, Bu. Boleh, boleh. Anin dulu. Anin dulu. jadi apa kok nih? kayak rumusnya harus ya ubah ke bentuk baku. Maksudnya bentuk apa sih Bu tadi yang kayak yang yang diibaratin A besar B besar itu kapan Bu? Ini bentuk baku, Nin. Ini bentuk Oh, baku. bentuk umum Bu, maaf. Oh, bentuk umum mah nih, Nin. Maksudnya Bentar. kayak nggak harus berarti Bu diubah ke bentuk umum. Nggak ngaruh, cuman nanti di soal itu biasanya mayoritas akan dibentuk umum gitu. Nin. Oh. Kalau Jadi jawaban kalau soal kalau jawabanmu itu selesai dibentuk baku nggak masalah, ini udah selesai, Nin. Nggak harus dijabarkan lagi, oke? Berarti itu kayak kalau misalnya PG berarti tergantung pilihannya gitu Bu. Betul sekali, betul Oh, sekali. oke Bu. Oke. Ardi tadi apa? Bu, ini kan berarti kalau misalnya di apa tadi disinggung sama sumbu Y, itu yang dilihat X-nya. Berarti kalau sumbu X yang dilihat Y-nya, Bu. Yes, betul sekali Ardi. Oh ya, oke. Ya. Oke, kamu udah sampai analisa situ. Sip. Ada lagi? Udah cukup, teman-teman? Oke, kalau udah cukup kita lanjutkan ya. Nah, ini yang bentuk umum nih. Nah, bentuk umum itu nanti, nah kayak gini nih soalnya, tipe-tipe soalnya. Jadi nanti kalian itu butuh paham tentang yang bentuk umum. Nah, ini nih. Kan tadi saya bilang tuh jabarin ya. Nah, ini maka nanti A besarnya itu adalah min 2-nya A kecil, B besar adalah min 2-nya dari B kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti soalnya dalam bentuk umum, kemudian kok ditanya pusat sama jari-jari, lah kan saya bingung nih. Nah, maka kembalikan lagi teman-teman ya. Intinya yang jadi pusat adalah A kecil sama B kecil. Berarti kalian mencari A kecilnya lagi nih. Oh, berarti min 2 harus dihilangkan dari sini, berarti dibagi min 2 nih. Jadi A kecilnya adalah min setengah dari A besar. B kecil adalah min setengahnya dari B besar. Nah, berarti pusat lingkaran kita kalau nanti dinyatakan dalam bentuk umum, ya udah jadi min setengah A besar, min setengah dari B besar ya. Jadi tadi saya bilang bedakan A kecil, B kecil sama A besar, B besar karena di sini banyak simbol, maka kalian nggak boleh ada yang ketuker. Kalau ketuker ya udah jadi keliru gitu ya. Nah, nanti di persamaan lingkaran keliru satu angka aja, salah bukan angka min plus keliru, itu pasti kalian udah gak ketemu, jadinya kok ribet banget, padahal harusnya jadinya bulat gitu. Jadi kalian harus agak bertanya dulu ya kalau ngitung nih, ngerjain soal kok nggak yakin nih, kok pecahan, ulang lagi gitu ya. Nah, kemudian jari-jarinya berarti berasal dari sini, dari C tadi. C itu kan A kuadrat, A kecil kuadrat, ditambah B kecil kuadrat, dikurangi R kuadrat. Nah, kita mau cari R-nya, ini tinggal aljabar pindah-pindah ruas ya. Nah, sampai dapat R-nya, berarti akar, karena di sini R kuadrat, berarti harus diakar. Dia berasal dari akar seperempat A kuadrat. Kenapa seperempat A kuadrat? Karena dia dikuadratin ya. A kecilnya kan tadi min setengah A besar kan. Seperempat A besar kuadrat ditambah seperempat B besar kuadrat dikurangi C. Nah, tapi kalau kalian
Misalnya Bu, ada nggak sih cara lain selain harus pakai rumus gitu kan? Saya tuh susah kalau banyakkan rumus gitu kan biasanya ya. Saya juga iya. Nah, ada caranya, teman-teman, caranya adalah mengembalikan bentuk umum menjadi bentuk baku. Nah, caranya gimana nih? Saya tulis di sini ya. Menentukan pusat dan jari-jari. Menentukan dari lingkaran bentuk umum. Tentukan pusat dan jari-jari bersama lingkaran dengan nah, berarti nih contohnya kita pakai soal yang kita tadi ini x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y min 3 sama dengan 0. Ini ngawur ya, saya nggak ngikutin soal di situ. Nah, caranya membuat bentuk baku ini kan harus dibentuk baku lagi ya, karena ini bentuk umum nih. Nah, caranya adalah gini, triknya. Yang sama-sama X didekatkan. Nah, yang sama-sama pindahin aja. Nah, sekarang kita mau membentuk X kuadrat plus 6X itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berarti ini gimana caranya supaya dia menjadi X plus, nah ini berapa nih? Kira-kira 3 kuadrat. Nah, coba kita jabarin. X kuadrat plus 6x plus 9 Bu. Ada 9-nya harus imbang ya teman-teman ya. Kita menambahkan angka 9 di atas, di ruas kiri, maka ruas kanan tambahin 9 juga. Bu, kenapa ditambahin 9? Loh, karena kan kalau kita memasukkan X plus 3 kuadratnya pindah keluar, di sini kita butuh 9 ya nggak? Kalau ini dibuka kan jadinya ada 9-nya nih, padahal di atas soal atas itu cuma sampai 6x doang nih, cuma ada ini kan, berarti kita butuh 9. Nah, berarti yang di atas, persamaan yang di atas kita manipulasi nih gitu ya, tambahin 9 aja, kanan kiri kan sebenarnya nggak ngaruh, nggak ngubah persamaan gitu ya. Nah sekarang yang y-nya, berarti ini y min 4 kuadrat, coba kita jabarin. Y min 4 dikuadratin, jadinya adalah y kuadrat min 8y. Bu, ada 16-nya, ya udah sih tambahin 16 nih. Oke. Jadi deh, kita tinggal menghitung ruas yang konstantanya ini ya. Ini tinggal dihitung. 16, 19, jadi 28 ya. Jadi nih, ini bentuk baku. Nah, dari sini langsung ketahuan nih, pusatnya adalah di A, B, berarti min 3 ke akar 28, karena yang ruas kanan kan R kuadrat, ya. Akar 28 itu adalah 2 akar 7 ya. Nah, seperti itu. Apakah jelas, teman-teman? Mengubah persamaan umum menjadi bentuk baku lagi? Ibu, saya mau nanya. Boleh, silahkan. Saya masih bingung kenapa itu tiba-tiba ada 9-nya itu loh, Bu. Nah, ditambah 16. Gini, Katrina, soal awal kita itu kan hanya ini doang ya? Iya, Bu. Nggak ada 9-nya. Artinya apa? Kalau kita mau mengubah bentuk baku, kita butuh X plus 3 nih kuadrat gitu kan. Nah, kalau kita jabarkan X plus 3 kuadrat itu nggak cuman X kuadrat plus 6X doang, tapi ada 9-nya. Lah, tapi di soal awal kita nggak ada 9-nya, berarti nggak bisa dong. Nah, kan kita harus bisa jadi ini. Oh, ya udah tambah 9 dulu, yang sini tambah 9 dulu. Gitu, Katrina? Jadi manipulasi ya. Oke, ngerti, Bu. Jelas? Oke. Nah, yang Y juga sama nih. Yang Y itu baru stop sampai min 8Y. Nah, kalau kita jadikan kuadrat sempurna nih, kita jadikan jadi Y min 4 kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan, dia nggak cuman Y kuadrat min 8Y, tetapi ada plus 11-nya. Oh ya udah, kita tambahin di persamaan atas kita itu dengan 16, kanan kiri harus balance ya, harus sama. Nah, jadi ini kita udah jadi bentuk baku nih sebelah mana kiri ya. Nah, berarti sebelah kanan itu angka-angka yang tadi itu tinggal jumlahin aja. Ini adalah R kuadrat. Jelas ya? Oke, ada lagi? Cukup? Jelas? Oke. Tapi ini teman-teman, saya tidak memaksa kalian harus memakai kuadrat sempurna ya. Ini alternatif cara. Kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak mau pakai rumus, itu silahkan dipakai. Kalau kalian tetap pakai rumus, nggak apa-apa. Ini ada juga konsep. Nah,
Kemudian, nah ini yang A ini saya ajarkan pakai cara kuadrat sempurna ya, diubah menjadi bentuk baku. Tapi karena tulisan nggak bisa bicara kan kalian bingung ini maksudnya apa gitu ya. Nah kemudian yang B udah pakai rumus. Silahkan dilihat lagi. Nah sekarang kalau contoh berikutnya, nah ini sudah mulai muncul kriteria-kriteria yang pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, semuanya kok nggak ada gitu kan. Padahal kalau yang ditanya persamaan lingkaran, kita butuh jari-jari sama pusat lingkaran gitu ya. Nah ini kok melalui. Nah ingat tadi ya, kata-kata melalui artinya ini jadi X dan Y. Ini jadi X dan Y, ini jadi X dan Y gitu ya. Oh artinya 3 kali substitusi ini. Substitusi kemana? Ya kemungkinannya adalah ke bentuk yang umum ya teman-teman ya, karena bentuk baku itu hanya R kuadrat gitu kan. Nanti disubstitusi R kuadratnya, nanti eliminasi sama siapa? Karena ada 3 titik ya. Jadi nggak mungkin pakai bentuk baku, dia harus pakai bentuk umum. Jadi ingat kalau kalian ketemu tipe soal seperti ini, persamaan lingkaran, pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, cuma diketahui melalui beberapa titik gitu ya. Artinya dia titik-titik itu substitusi ke bentuk persamaan umumnya. Kemudian eliminasi, cari A besar, B besar, C besar, ya udah jadi gitu ya. Oke. Kemudian tipe soal yang berikutnya, yang kelima nih. Kalau kalian dapat soal tipe soal ini, diketahui hanya ujung-ujung diameter nih. Nah ini kan artinya kalian pusat nggak ada, jari-jari juga nggak ada ya. Ingat diameter itu adalah dari ujung ke ujung gitu ya. Nah pusatnya pasti di tengah. Nah ingat teman-teman, kalau kita diketahui mencari pusatnya, pusat itu selalu di tengah ya. Pusatnya itu di tengah, karena di tengah berarti kita pakai konsep rata-rata. Konsep rata-rata gimana? Dijumlah bagi 2 gitu ya. Karena rata-rata dari 2 hal gitu. Dijumlah bagi 2. Bagi 2 per 2 gitu. Ini konsepnya. Nah, maka di sini muncullah rumus pusat XA ditambah XB dibagi 2, ditambah ya teman-teman ya, karena dia memakai konsep rata-rata gitu. Dibagi 2, kenapa dibagi 2? Bukan dibagi 3. Lah kan cuma ada 2 titik gitu kan. Kalau kita menghitung statistika rata-rata itu, rata-rata 2 nilai kan ya dibagi 2, orang cuma 2 nilai kan gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah dibagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, enggak mungkin. Oke. Kemudian, nah teman-teman kalian mencari jari-jari, ini kan pusatnya udah oke nih ketemu. Nah, tinggal jari-jari. Jari-jarinya terserah kalian mau hitung diameternya dulu. Kemudian R itu adalah diameter dibagi 2 boleh. Bu, terus gimana Bu ngitung diameternya? Ya udah pakai di sini kan. Ini adalah delta X. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Pitagoras jadi di akar nanti kan ketemu diameter gitu ya. Atau kan tadi pusatnya udah dapet Bu, ini jadi A dan B aja. Nah, kemudian saya memakai salah satu ujung diameter nih, jadi X dan Y, kan dia dilalui gitu kan, titik A atau B. Nah, kalian ditinggal masukin B kuadrat sama dengan R kuadrat, masukin aja, ya udah masuk ke sana. 2 ditambah min 1, B-nya 0 ya udah kuadrat. R kuadrat dapet nih, udah jadi persamaan lingkarannya, masukin lagi ke sana ya. Jelas teman-teman? Tipe soal yang kelima. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, Ya, maksudnya tadi yang X min A kuadrat terus tiba-tiba jadi 2 plus 1 kuadrat, saya nggak ngerti Bu, maksudnya gimana? Oh, ini nih loh. Kita memakai pusat. Pusat itu A, B. Nah, A-nya berarti min 1. Karena di rumusnya min A, berarti min 1 jadi plus 1. Oh, jadi Ya. terus kalau titik yang B yang min 4,1 jadi dia juga nih min 4 plus 1 10 juga kan. Oh, jadi memakai jadi titik karena ini R ya. Oke, ada lagi bisa ya teman-teman ya. Oke, karena udah mau jam 9 kita lewatin soal yang belum, tipe yang belum. Kita ke soal buat belajar ya, supaya nanti jadi tambah jelas. Jadi kalian harus trial sendiri. Nomor 1, ya betul. Nomor 2,
menentukan pusat. Nomor 3 ya sudah dipelajari. Oke, 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Nomor 4 jangan dilihat dulu, kita belum membahas. Tapi kalau mau coba silahkan. Oke, apakah jelas? Teman-teman, ini bukan PR, tapi sekali lagi saya sarankan dicoba untuk memastikan apakah kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian, kalau dari nomor 1 sampai 3 ada yang nggak paham, silakan di pertemuan berikutnya lagi ditanyakan. Oke, jelas? Jangan sampai ada yang terlewat nih, ada soal yang kalian nggak paham tapi di skip aja. Oke, teman-teman ya. Oke, sudah jam 9.